kok kosong sih? Iya, artinya gue punya kelas yang tersendiri alias diasingkan. Harusnya biru aja biar gue sekelas sama Tiara kan? Kenapa lo pengen banget sekelas sama Tiara, Vel? Ya ampun Dela, lo tuh dari tadi gue cariin, kenapa baru aja muncul sih? Ya seperti yang lo lihat, gue tuh udah metong. Apa? Kok bisa? Karena sebenarnya gue tuh udah dihabisi sama Tiara. Dela, emang apa untungnya dia ngabisin lo? Sebelumnya gue dan Tiara adalah warna merah, tapi dia nekat menghabisi gue, jadi dia naik tingkat warna keluarganya jadi biru. Lah, maksudnya warna keluarganya Tiara sama sekali nggak murni, kalau gitu harus lapor ke Bu Guru dong. Tidak segampang itu, Vel, karena Bu Guru nggak mudah percaya sama orang lain, apalagi selain Tiara. Lo tenang aja, Del, gue bakal mengungkap fakta. Sendiri aja nih dari tadi, kasihan dia nggak punya warna keluarga, jadi kelasnya diasingkan deh. Apaan sih, Ti? Lo tuh harus hormat sama gue, soalnya warna keluarga gue yang paling tinggi di sekolah ini. Tinggi, tapi dengan cara yang curang. Lo ngomong apa sih? Gue sama sekali nggak paham. Nggak usah pura-pura deh, gue bakal menghancurkan warna keluarga lo. Dan gue yakin lo pasti nggak bisa karena Bu Guru tuh lengket sama gue. Masa? Warna keluarga gue muncul, tapi jangan-jangan yang paling rendah ya, makanya ekspresi lo kayak gitu. Kasian, lo emang selalu ditakdirkan untuk rendah. Lo apaan banget sih, Ti? Bu, saya mau bilang kalau sebenarnya Tiara itu nggak ada masalah sama Tiara, dia sangat baik hati. Tetapi warna keluarganya, astaga Bu, maaf ya si Feli udah lancap sama ibu. Maksud lo apa sih, Kay? Gue cuma ngomong sama Bu Guru, lagi pula gue lagi ngelaporin Tiara. Justru itu masalahnya, Vel. Udah cepet, ayo kita kabur. Apaan sih maksudnya? Jangan-jangan ada yang disembunyiin ya sama ibu? Kamu tanya aja sama Keisha, kayaknya dia tahu kebenarannya tuh. Apaan sih, Bu? Tinggal kasih tahu doang loh. Oke, tapi kamu harus cium kaki saya dan jadi babu saya selamanya. Apa? Kalau gitu mah ogah, mending gue dengerin cerita Keisha. Ayo Kay, udah gue bilang dari tadi, cepet jalan. Rasain tuh anak. Aduh, emang kenapa sih Kay, lo kelihatan panik banget? Vel, kenapa lo berani-beraninya kayak gitu? Emangnya lo gak tahu kalau Bu Guru itu adalah emak dari Tiara? Hah? Masa? Gue sama sekali gak percaya. Iya, selama ini mereka menyembunyikan identitas keluarga mereka. Lo lihat aja deh, warna keluarganya kan sama. Itu artinya Bu Guru sama jahatnya kayak Tiara dong. Wah, bisa-bisa dunia kita hancur kalau dikuasai sama mereka. Satu-satunya cara menyelamatkan dunia ini adalah menurunkan warna keluarga mereka, Vel. Tapi itu mustahil, Kay. Gak ada yang mustahil, Vel. Warna keluarga lo kan belum muncul, jadi bisa aja lo dapet warna biru. Sebenarnya udah muncul, tapi warna hijau. Waduh, habis lagi tuh. Gimana dong? Masa gue belajar sendirian di sini? Lah, berubah jadi warna merah. Vel, gue yakin lo bisa balasin dendam gue ke Tiara. Lo juga dendam kan? Aduh, Dela, kenapa lo gentayangin gue sih? Gue kan jadi takut. Gue bakal bantu lo sepenuhnya, Vel. Gue ubah warna keluarga lo ya. Oh, karena lo hantu, jadi lo bisa semuanya ya. Warna keluarga gue yang selanjutnya biru. Sekarang lo udah seimbang sama Tiara dan lo bisa mengalahkannya dengan bebas. Oke, gue bakal susun rencana gue sekarang. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama Tiara ya selanjutnya? Pasti dia panik banget setelah tahu warna keluarga gue. Warna keluarga yang gue kasih ke lo cuma berlaku 5 menit, jadi lo harus berusaha secepatnya. Apa 5 menit doang? Ya udah kalau gitu, Tiara. Tiara mana Tiara? Bu Guru, anak ibu mana? Oh, rupanya kamu udah tahu ya. Ada kok anak saya lagi meminta penghormatan dari orang lain karena kita dapat warna biru. Warna keluarga saya juga biru, jadi ibu harus menghormati saya, Bu. Nggak akan. Apa? Aduh, Vel, nggak usah mimpi deh kita bakal hormat sama lo. Lebih baiknya anak kita habisi aja, Ti. Bener tuh. Enggak, jangan. Berhenti, lepaskan anak saya sekarang juga. Warna keluarga kalian akan berubah dalam 3, 2, 1. Hah? Jadi warna hijau? Apa-apaan ini? Mama, warna keluarga kita. Iya nak, sebenarnya anak sayangan sistem tuh bukan Tiara, tapi kamu karena mama adalah sistemnya. Hadir atau nggak hadir maksudnya apa mah? Jam 3 sore nanti kamu bakal pilih antara hadir atau nggak hadir di sebuah acara nak. Wah, kalau sampai ada pilihan dari sistem kayak gini artinya acaranya gede banget kan mah? Bisa jadi, tapi mama saranin kamu nggak usah hadir ya. Mama, siapa sih yang nggak mau hadir di acara yang gede banget kayak gitu? Kita pasti untung mah. Untuk kasus ini kamu nggak usah pikirin yang untung-untung dulu nak, soalnya nyawa kamu lebih berharga. Apa sih maksudnya? Ya udah kalau gitu aku nggak hadir. Loh, kok nggak bisa? Iyalah, kan mama udah bilang bisanya jam 3 sore nanti. Oh, ya udah Ma, aku ke sekolah dulu buat nanya ke teman-teman. Kira-kira mereka pilih yang mana ya? Bye Ma. Keisha, kita sama-sama pilih nggak hadir ya. Vel, lo nggak denger ya? Kita tuh diinstruksikan buat hadir. Oh gitu. Emang ini acara apaan? Yang jelas acara yang melibatkan seluruh warga yang ada di kota ini. Tapi katanya bahaya, Vel. Nggak mungkin bahaya lah kalau kita diinstruksikan sekolah buat ikut dalam acara ini. Udah, kalau gitu kita pilih hadir aja nanti. Lebih baik kita selidikin dulu sebenarnya ini acara apa sih? Cluenya ada di meja kantor guru. Oh jadi gitu, gue yakin lo pasti gak berani ambil kan. Kalau gitu gue serahin aja ke gue. Lo yakin bisa, Vel? Bu Guru itu kan serem banget. Jelas dong kalau kita salah pilih bisa-bisa kita diasingkan tahu. Lebih bahaya dari itu.
ngapain lo di sini? Lo kan bukan siapa-siapa, jadi lo nggak punya hak buat ada di kantor guru ini. Jangan-jangan lo mau ngintip buku acara kita ya? Iya, emang kenapa? Ya ampun, itu kan terlarang. Kita sudah diinstruksikan buat pilih hadir. Ya, tapi gue rasa ada yang mencurigakan. Udah nggak perlu debat. Pokoknya sekarang kalian ke kelas kalian masing-masing. Nanti ibu bakal umumin sesuatu. Awas aja lo, Ti. Gue bakal buktiin kalau pendapat gue bener. Acara ini tuh nggak beres. Nih. Cepat. Iya. Cepatlah, Bu. Baik anak-anak, ibu punya pengumuman. Jadi kalau kalian mengikuti acara yang diadakan sistem ini, kalian bakal dapat 1 miliar per orang. Wow. Hah? Kok kayak nggak masuk akal? Wah, tuh kan bener apa kata gue, kita harus pilih hadir, Vel. Wah, 1 miliar bisa buat bayar utang gue semuanya. Tiara, kenapa lo berubah pikiran? Maaf, Vel, yang kali ini lebih menguntungkan, jadi gue bakal pilih hadir. Gue bakal ngikutin suara terbanyak, yaitu hadir aja deh. Oke, sejam lagi pemungutan suara dimulai. Kalian semua harus bersiap, tapi jangan sampai mengubah pilihan kalian ya. Bu, emangnya nggak mau dijelasin acaranya apa? Udahlah, Vel, nggak perlu, yang penting kan uangnya. Iya, Vel, lo mah kebanyakan aturan. Tapi feeling gue tuh nggak pernah salah. Loh, kenapa mama nelpon jam segini? Kan belum jam pulang sekolah. Angkat deh. Halo? Nak, sebentar lagi pemungutan suara. Kamu harus pilih nggak hadir ya, sesuai apa kata mama tadi. Tapi semua orang tuh bakal pilih hadir, mah. Kamu percaya aja sama mama, mereka semua itu jahat. Tapi mama pun sering bohongin aku, artinya mama juga jahat. Ya udah deh, pokoknya aku berusaha sama diri aku sendiri, mah. Aku nggak mau dengerin orang lain. Kalau kamu nggak dengerin mama, kamu bakal nyesel. Yah, nih anak malah dimatiin. Gue harus ikutin apa kata hati gue aja. Aduh, leganya habis boker. Kamu di sini aja, jangan pergi kemana-mana. Loh, saya mau ke aula, Bu. Kita ada pemungutan suara kan? Iya, tapi kamu pungut suaranya di sini aja, saya bakal liatin kamu. Apa? Ya ampun, gue cap-cicup aja kali ya. Pemungutan suara dimulai dalam 3, 2, 1. Aduh, semoga aja feeling gue bener deh. Loh, astaga, ini maksudnya pilihan gue salah. Kenapa mereka semua pada pilih gak hadir, Bu? Karena bisa tahu jumlah benci atau jumlah suka. Mending jumlah benci kan, jadi gue tahu siapa sih yang berhati busuk. Kayak kamu gak pernah benci sama orang aja? Emang gak pernah kali, Mas, soalnya hati aku tuh damai dan suci. Jumlah orang yang benci sama aku, Satu itu kan dikit, kenapa kamu harus kaget? Aku pikir 0, mah. Kira-kira siapa yang benci sama aku ya? Ya, kamu bisa lihat sendiri kan? Jangan-jangan mama yang benci sama aku? Kenapa, Ma? Aku kan anak mama. Pakai nanya lagi, kamu kan selama ini susah diatur, selalu jadi beban keluarga, nggak mau bantuin orang tua. Udah cukup, Ma, nggak usah disebutin semua kali. Iya, aku sadar, aku bakal perbaikin diri aku. Jadi mama jangan benci aku lagi ya. Yeay. Ya udah, yang dulu-dulu mama maafin deh. Hello, kalian semua harus hormat sama gue ya, soalnya nggak ada yang benci gue di dunia ini. Lo apaan banget sih, Vel, bikin gue ilfil aja. Loh, tapi emang bener nggak ada yang benci sama gue, itu artinya kalian semua suka sama gue kan? Bukan berarti kayak gitu kali, Vel, kita tuh biasa-biasa aja sama lo, bukan benci, bukan suka. Apa? Jadi selama ini mindset gue salah? Udahlah, nggak usah kebanyakan ngayal lo, lagi pula bisa aja ada yang benci lo secara diam-diam kan, mustahil suka sama lo semuanya. Sejauh ini sih nggak ada, karena bakal kedeteksi di kekuatan gue. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang gue benci sama lo. Lo keras kepala banget, Vel, gue nggak mau lagi jadi teman lo. Bye. Ya udah, masih banyak kok yang lain mau jadi teman gue. Paling juga nggak bertahan lama. Tuh kan jadi 0 lagi. Tiara, Dela, kalian mau jadi teman gue nggak? Kita satu geng kan sekarang? Enak aja, siapa bilang? Dela, boleh aja, Feli. Oke, kalau gitu sekarang kita harus kemana? Ke kelas, ke kantin, atau ke kantor guru? Tugas lo adalah bersihin toilet buat kita pupita. Apa? Gue pikir gue jadi member kalian. Lo emang member kita, tapi sebagai babu. Wah, oke, Ti. Bener keputusan lo tuh. Dela, pantas aja lo seneng kan selama ini lo dijadiin babu. Ternyata nih anak bisa ngejawab juga ya. Gue jadi mulai gak suka sama lo. Loh, kalian berdua benci sama gue. Ya udah, gue bisa cari teman yang lain. Feli, kamu harus pulang sekarang juga sebelum terlambat. Loh, kenapa, Pak? Sekarang kan belum jam pulang sekolah. Tadi saya lihat kamu cari masalah sama Tiara dan Dela. Itu bener-bener bencana buat kamu. Aduh, Pak, ngapain sih takut sama mereka berdua? Lagi pula mereka itu cuma preman sekolah. Nambah lagi yang benci sama gue. Mereka itu berbahaya karena mereka bisa menghasut teman-temanmu yang lain supaya benci sama kamu. Kalau kayak gitu, Bapak jangan sampai terpengaruh ya. Saya minta tolong sama Bapak. Udah, nggak ada waktu lagi. Pokoknya sekarang kamu pulang dan kunci rumah kamu. Kalau perlu digembok. Udahlah, Pak, saya nggak punya waktu mengikuti omong kosong Bapak ini. Mending saya belajar di kelas. Bye, Pak. Aduh, kenapa sih tuh anak susah banget dibilangin, kasihan dia. Oke, semua murid udah dapat tempat duduknya masing-masing. Loh, saya belum, Bu. Kenapa yang benci gue jadi segini? Kamu nggak perlu dapat tempat duduk karena kamu nggak pantas. Iya, orang kayak lo tuh lebih pantas dibuang. Mending lo nggak usah sekolah di sini lagi. Kenapa kalian semua jadi pada pojokin gue? Bu guru juga. Kita semua nggak suka sama lo. Gue udah wanti-wanti lo, mending lo pergi dari sini aja sebelum kita bertindak lebih keras. Kalian kenapa sih? Bu, ayolah, kenapa diem aja?
Makin banyak. Kamu nggak cocok ada di sekolah ini, Feli. Kamu adalah orang yang paling jahat di sekolah ini. Sebenarnya ada apa sih? Aku sama sekali nggak ngerti. Ibu saranin kamu nggak usah cari tahu. Yang penting kamu keluar dari sekolah ini dan jangan kembali lagi. Bu, itu mah terlalu lembut. Yang kasar aja nih langsung dijambak. Jangan. Iya, gue keluar. Gue punya kaki, gue bisa keluar sendiri. Nggak perlu ditarik pakai rambut. Dela, laksanakan ya. Wih, Fel, gawat lo dibenci sama satu sekolah ini, bahkan satu kota. Iya, gue heran deh kenapa angkanya terus bertambah loh. Itu semua karena ada yang nyebarin video ini. Aduh, video apaan sih? Astagfirullah. Sisa umur, ini maksudnya apa sih, Mah? Artinya kamu bisa lihat sisa umur seseorang tanpa terkecuali. Oh gitu, jadi tangan aku yang mengendalikan. Kalau gitu sisa umur semua orang muncul sekarang juga. Sekarang liatin punya mama, nak. Sisa umurnya ada di atas kepala mama. Ya ampun, sisa umur mama masih 100 tahun. Rupanya mama panjang umur banget. Ini semua karena mama sering hidup sehat. Supaya bisa hidup lebih lama lagi, mending mama jangan marah-marah deh. Ya, nah itu mah udah melekat di mama. Tapi sekarang mama mau pamer ke tetangga deh, soalnya kamu punya kekuatan yang hebat. Jangan mah. Aku mau pakai kekuatan ini buat menyelamatkan orang-orang. Siapa tahu mereka butuh. Oh gitu ya. Ya udah deh, yang penting niat kamu baik. Saya dengar di kota kita ada satu orang yang bisa melihat sisa umur seseorang. Ngaku di antara kalian. Yang jelas sih bukan saya ya, Bu. Apa lihat-lihat, bukan gue lah. Bukan saya juga, Bu. Kira-kira buat apa ya guru ini nyariin gue? Heran deh. Aneh, padahal alat saya sudah mendeteksi ada di sini orangnya. Pasti orangnya nggak mau ngaku. Nggak mungkin lah, Bu. Ngapain juga orang yang nggak ngaku? Udah, kamu tuh nggak usah mikir sampai ke sana. Pokoknya siapa yang berhasil mendapatkan orang itu akan saya kasih imbalan. Wadidaw, kalau sebesar satu